Era digital seperti sekarang ini bisa dibilang menuntut seseorang, perusahaan, atau lembaga untuk memiliki laman sendiri. Laman tersebut digunakan untuk mereka yang ingin tahu profil seseorang atau perusahaan. Selain itu, laman pribadi tersebut juga sebagai sarana promosi dan berbagi informasi terkait profil, aktivitas, visi dan misi, bahkan juga bisa untuk pengembangan bisnis. Apalagi sekarang ini memiliki website bukanlah perkara yang sulit. Anda bisa mengikuti rekomendasi dari kami. Website adalah kumpulan halaman yang biasa diakses menggunakan internet. Semua orang yang terhubung secara online melalui jalur internet bisa mengakses website. Bukan hanya bagi perusahaan. Website juga bisa digunakan untuk organisasi atau perorangan. Ada juga orang yang menggunakan laman WordPress atau Blogspot untuk membangun website pribadi mereka atau dikoneksikan ke Facebook pribadi, Instagram dan sebagainya agar populer di masyarakat. Umumnya tokoh daerah atau tokoh organisasi yang akan maju dalam konstelasi pemilu atau pilkada. Mereka sudah pasti memiliki website personal untuk mengangkat profil dirinya secara luas ke masyarakat hingga menjadi sebuah branding popularitas dan elektabilitas. Karena sekarang sudah era digital. Tidak bisa mengandalkan spanduk-spanduk seperti zaman konvensional. Website juga bermanfaat bagi pebisnis, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, promosi bisnis atau usaha yang ingin banyak pelanggan. Biasanya ini dilakukan oleh blogger dan juga pemilik online shop atau pemilik kafe, restoran, rumah makan atau usaha lainnya. Manfaat website bagi perorangan bisa untuk personal branding. Meningkatkan popularitas misalnya bagi seorang tokoh yang ingin menjadi calon pemimpin daerah. Calon anggota parlemen disarankan sejak jauh-jauh hari menaikkan popularitasnya ke publik melalui website ini. Di antara pihak personal atau organisasi yang masuk kriteria mutlak memiliki website di era digital ini adalah 1. Tokoh masyarakat, tokoh akademisi, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh pengusaha dan sebagainya yang berencana maju pada pemilu akan datang sebagai calon legislatif daerah atau provinsi bahkan nasional. Mereka mutlak harus memiliki website sejak jauh-jauh hari untuk menaikkan branding popularitasnya. 2. Pimpinan organisasi partai politik tingkat daerah hingga tingkat pusat. Begitu juga anggota parlemen yang saat ini masih menjabat. Dia semestinya memiliki website sendiri agar konstituennya dapat terus mengikuti kegiatan-kegiatannya dan jika dia ingin dipilih kembali tentu ada kemungkinannya terpilih kembali. Ketimbang tidak memiliki saluran informasi ke publik pemilihnya sama sekali. 3. Perusahaan kafe, restoran, rumah makan, kuliner siap saji dan sebagainya. Mereka mutlak harus memiliki website sejak sekarang agar dikenal dan banyak pelanggan. 4. Setiap kampus, perguruan tinggi, akademi, sekolah tinggi, SLTA, SMA, SLTP, SMP, bahkan sampai sekolah dasar pun perlu memiliki website sendiri-sendiri agar sekolah tersebut memiliki saluran informasi ke masyarakat luas. Terutama sekolah swasta yang sama-sama ingin meningkatkan jumlah peserta didik. Jangan lengah untuk segera memiliki website. Website pribadi bisa didapat dengan cara mendaftar di website lain seperti WordPress atau Blogspot, namun ada juga yang berlangganan domain. Jika ingin memiliki website sendiri sesuai kebutuhan Anda,
Kami akan bantu merekomendasikan tim developer website yang profesional dari Inkrenusa, yang sudah banyak membantu berbagai pihak. Website sebagai sarana promosi dan personal branding popularitas. Personal branding atau memperkenalkan diri sendiri. Ini biasanya dibuat oleh seseorang yang bekerja freelance atau profesional di bidang tertentu. Selain memperkenalkan dan memberikan informasi terkait latar belakang, website pribadi juga bisa berisi tentang aktivitas seseorang agar disukai dan dikenal publik secara luas. Misal seorang pejabat memiliki personal website yang berisi tentang kegiatannya sehari-hari untuk membangun citra positif ke masyarakat luas. Selain itu bisa juga ada kanal yang berisi tulisan atau pendapat pribadinya. Ini bisa dikelola oleh timnya atau dirinya sendiri. Website pribadi-pribadi juga bisa digunakan untuk menjalankan bisnis online. Ada beberapa orang yang memilih berjualan online menggunakan website, ketimbang di marketplace atau media sosial. Nah, setelah mengetahui manfaat website bagi perorangan, apakah Anda tertarik membuat personal website? Hampir setiap orang setiap hari membuka laman Google, Facebook, Twitter, atau laman berita seperti detik.com atau okezone.com. Ada juga yang membuka laman lembaga pemerintahan untuk mendapatkan informasi. Laman yang Anda buka setiap hari itulah yang disebut website. Dari website tersebut, Anda mendapatkan informasi berupa tulisan, grafis, gambar, audio, dan juga video. Untuk personal ada yang menggunakan blog, ada juga yang membangun websitenya sendiri. Menggunakan nama asli ataupun identitas tertentu. Nah, sebetulnya apa sih website dan seberapa penting website itu dimiliki oleh individu atau perusahaan atau organisasi? Hampir semua pengguna internet membuka website setiap hari. Namun ada juga yang belum memahami apa sih pengertian website. Website adalah kumpulan halaman yang biasa diakses menggunakan internet. Semua orang yang terhubung secara online melalui jalur internet bisa mengakses website. Teknisnya, website adalah kumpulan dan halaman yang tergabung dalam suatu domain atau subdomain tertentu. Website berada dalam World Wide Web, www, internet. Pengertian website lainnya adalah cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk teks, gambar, audio, dan juga video secara interaktif. Kelebihannya bisa saling terhubung antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Setiap orang terhubung secara online dengan internet bisa mengakses informasi melalui website. Bahkan mereka juga bisa berinteraksi dengan lawan bicara di belahan dunia lain. Halaman website biasanya ditulis dalam format Hypertext Markup Language atau biasa disingkat HTML. Pengguna website biasanya adalah personal, organisasi, instansi pemerintah, dan juga perusahaan. Untuk personal bisa berupa blog pribadi atau link ke media sosial yang berisi tulisan, foto, dan juga informasi terkait diri seseorang. Website organisasi biasanya berisi informasi terkait organisasi, kabar dan perkembangan organisasi, visi misi, kegiatan dan agenda organisasi tersebut yang dapat diakses secara luas oleh anggotanya se-Indonesia bahkan sedunia. Demikian juga dengan website instansi atau perusahaan. Jika Anda adalah pimpinan organisasi, tentu Anda sudah membutuhkan website saat ini. Apalagi organisasi yang besar berskala provinsi atau bahkan skala nasional.
Hampir setiap perusahaan memiliki laman atau website sendiri. Ada beberapa perusahaan yang juga menyediakan fitur chat interaktif, terutama perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan. Ini untuk mempermudah pengunjung website untuk berinteraksi, mencari informasi, dan juga mengajukan komplain. Perusahaan yang bonafit pastilah memiliki website untuk mempermudah klien mereka mencari informasi. Biasanya di halaman website, mereka akan mencantumkan company profil perusahaan. Biasanya klien akan mencari tahu terlebih dahulu latar belakang dan juga kinerja sebuah perusahaan melalui website. Manfaat website bagi perusahaan memang sangat banyak, terutama untuk pengenalan perusahaan ke rekanan atau klien. Untuk Anda yang membutuhkan website, kami memiliki rekomendasi.